Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa ditekan subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan. Check it out. Baik, selamat siang rekan-rekan pers. Di sini kami selaku Kapolres Tebing Tinggi Polda Sumatera Utara akan menyampaikan versi kejadian penganiayaan yang korbannya yaitu anak laki-laki berusia 12 tahun atas nama David Sitohang dengan alamat Dusun Pekan Sebirung, Desa Bandar Tengah, Kecamatan Bandar Kalipah, Kabupaten Serdang Bedagai. Sedangkan pelaku adalah diduga pelaku adalah saudara Salmon Panjaitan alias Kopung Jait, itu usia 62 tahun dengan alamat yang sama, Dusun Pekan Sebirung, Desa Bandar Tengah, Kecamatan Bandar Kalipah, Kabupaten Serdang Bedagai. Namun dalam hal ini lokusnya ada, TKP-nya ada di wilayah hukum Polres Tebing Tinggi. Kejadian untuk rekan-rekan pers ketahui, kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 21.30 waktu Indonesia bagian Barat, di mana kita lihat ada video viral di media sosial yang disebar melalui medsos. Kejadian memang seperti itu, di mana kronologis singkatnya adanya seorang laki-laki yang saat ini diduga sebagai pelaku atas nama saudara Salmon SP alias Opung Jait berusia 62 tahun yang pada saat di TKP merupakan tempat atau arena permainan biliar milik saudari M. Boru Situmorang. Sekira pukul 21.30 ada juga seorang anak bernama DS berusia 12 tahun bermain dengan secara tidak sengaja bolanya mengenai siku. Pada saat permainan biliar, sikunya mengenai siku daripada saudara yang diduga pelaku SP. Kemudian saudara SP yang diduga pelaku emosi, kemudian melakukan pemukulan beberapa kali terhadap korban. Kemudian coba dilerai sama saksi yang lain ada di situ, antara lain adalah saudara Tambunan mencoba melerai, dan kemudian datang juga ibu kandung daripada korban tersebut melakukan pelarian. Namun pelaku yang diduga pelaku melakukan juga pemukulan terhadap korban anak tersebut dan juga melakukan pemukulan sejumlah 3 kali kepada saudari SRH
yang selaku ibu kandung daripada korban 12 tahun tersebut. Nah, kemudian korban selaku ibu kandung mendatangi Polres dan kemudian membuat laporan polisi. Berikut juga dengan kejadian terhadap pemukulan anaknya berusia 12 tahun dan juga pemukulan terhadap saudari SRH tersebut selaku ibu kandung korban tersebut. Nomor 35 Undang-Undang Perlindungan Anak. Sedangkan penganiayaan, laporan LP penganiayaan terhadap ibu kandung tersebut, ibu kandung korban tersebut itu dikenakan pasal 351 ayat 1 dan ayat 4 dari KUHP. Jadi ada 2 LP. Demikian untuk kami sampaikan. Juga barang bukti yang sudah dikumpulkan dari TKP saat ini sementara adalah baju dari korban berusia 12 tahun, saudara BS. Kami rasa itu yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan tidak ada berkembang yang lain-lain. Kita polisi tetap profesional menangani kasus perkara apapun dalam rangka penegakan hukum. Pak Kapolres, itu apa laporannya terpisah pertama? Laporannya terpisah. Jadi laporan terpisah karena pada saat penanganan terhadap laporan dari saudara PS usia 12 tahun tersebut, kita menjerat dengan pasal 80 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dan kemudian LP yang satu lagi dari ibu kandung korban umur 12 tahun tersebut, yaitu saudari SRH umur 48 tahun, kita jerat dengan KUHP yaitu pasal 351 ayat 1 dan ayat 4. Sehingga kita akan bisa, sehingga hari ini juga diduga pelaku tersebut akan kami lakukan penahanan. Izin Komandan, dari 2 LP yang telah dilaporkan itu ancaman berapa tahun Komandan? LP yang pertama terhadap perlindungan anak itu ancaman sampai dengan maksimal 6 tahun. Kemudian 3 tahun 6 bulan. Sedangkan LP yang menggunakan KUHP pasal 351 ayat 1 dan 4 itu maksimal 2 tahun 8 bulan. Namun ada pengecualian. Siap, Komandan. Kondisi korban saat ini baik ibu kandung dan anak yang umur 12 tahun kami sudah membawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan perawatan, kemudian cek kesehatan supaya bisa kita tangani apabila ada kerusakan-kerusakan organ tubuh atau keluhan-keluhan medis lainnya. Dirawat Pak Kapolres? Dirawat. Saat ini sudah dirawat. Jadi pada saat melakukan tindakan pemukulan, pelaku terpengaruh minuman atau tidak? Dari pengakuan dari pelaku tidak. Pelaku dari tes urin Pak Kapolres? Gimana? Sudah di tes urin narkoba? Nanti hari ini kita akan melakukan tes urin karena kebetulan ini hari Sabtu. Tetap kita nanti koordinasi ke Rumah Sakit Bayangkara. Terus apa benar Pak Kapolres tersangka ini mantan TNI? Kami tidak melihat mengarah ke situ. Yang jelas pelaku adalah pelaku tindak kejahatan dan pekerjaannya itu tidak mempengaruhi.